Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mahardani. Saya adalah guru di SMK Kesehatan Mutiara Insani, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 4 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pre-teaching saya. Kegiatan pembelajarannya dilakukan secara luring. Adapun rangkaian pembelajarannya terdiri dari RPP, materi ajar, model pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut ini video pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Pagi, semangat Pak. Sebelum pelajaran dimulai, Mas Aden silahkan pimpin doa teman-temannya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih Mas Aden. Untuk menambah semangat di pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Garuda Pancasila. Ya Pak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukung senja berkorban. Ore. Nah, sekarang udah pada semangat kan? Sekarang Bapak absen ya. Mas Aden, Hadir Pak. Mas Aidi. Ke belakang Hadir, mungkin Pak. Pak. Oke, Mbak Ami, Hadir, Pak. Mbak Cici, Hadir. Mbak Heni, Hadir, Pak Guru. Mbak Liza, Hadir. Mbak Revi, Hadir Mbak Pak. Desri, Hadir, Pak. Mbak Diana. Hadir. Oke, sudah hadir semua. Peraturan Gubernur Banten, kita sudah boleh pembelajaran tatap muka. Ingat ya anak-anak, protokol kesehatan harus tetap dijaga, memakai masker dan face shield, menjaga jarak, mencuci tangan, serta posisi duduk ketika belajar harus tegak, tidak boleh membungkuk. Siapa yang masih ingat tugas Bapak minggu lalu? Ini gambar apa? Lagi nyiapin tempat tidur ya, Pak? Ya, betul Mbak Ami. Bagus. Sekarang Bapak tanya lagi, mengapa ketika kalian berdinas pagi di RS, kalian selalu diinstruksikan perawat senior untuk melakukan penyiapan tempat tidur? Supaya pasiennya nyenyak Pak. Betul. Supaya nyaman, boleh. Betul. Oke, pembahasan kali ini adalah tentang penyiapan tempat tidur. Apapun tujuannya, nanti setelah kalian mengamati tayangan dan mengerjakan LKPD, kalian bisa membedakan, menentukan penyiapan tempat tidur, jenis-jenis penyiapan tempat tidur. Lalu kalian bisa menganalisis 3 tujuan penyiapan tempat tidur dengan baik. Selanjutnya kalian bisa menganalisis 3 indikasi penyiapan tempat tidur dengan baik. Ya, kali ini pembahasannya akan berfokus pada teori, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu belajar dari hasil temuan. Oke, dan waktunya sekitar 180 menit. Nanti di akhir juga ada post test dan Bapak akan memberikan tugas. Adapun tahapan-tahapannya yaitu pemberian stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, serta menarik kesimpulan. Oke, untuk tahap pertama pemberian stimulus. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari ketiga gambar ini, siapakah yang tahu? Ayo silakan jawab. Saya, Pak. Oke, Mbak Desri, silakan. Itu kamarnya berantakan, Pak. Kotor, Pak. Ya, bagus Mbak Sesri. Nah, sekarang ada 2 gambar lagi. Yang ini penyiapan tempat tidur tanpa pasien dan satu lagi penyiapan tempat tidur dengan pasien. Ya. Iya Pak. Apa ya, Pak? Perawat lagi membersihkan tempat tidurnya Pak. Ya betul. Nah, sekarang Bapak kasih soal cerita. Ketika seorang pasien sudah 3 hari dirawat dengan kasus demam berdarah, mengeluh karena spray tempat tidurnya sudah seharian tidak diganti, dan seorang perawat senior menginstruksikan Anda sebagai asisten perawat untuk membantu dia melakukan penyiapan tempat tidur. Uraikanlah jenis penyiapan tempat tidurnya dan rasionalkan dari tindakan tersebut dengan tubuh pasien. Ya Mas Pak. Aden mungkin siap. Oke, silakan Mas Aden. Ya itu kan berarti kita harus nyiapin tempat tidurnya Pak ya.
Nanti pasiennya itu disuruh duduk dulu, baru kemudian si asisten perawatnya itu ini ganti spraynya Pak ya, benar Pak ya? Betul, Mas Aden, pinter, jawabannya benar. Jadi kalau untuk pasien yang masih bisa bergerak, kita suruh duduk, lalu kita beresin tempat tidurnya tanpa ada pasien di atasnya. Nah, sekarang Bapak kasih soal tambahan. Bagaimana jika pasiennya sadar, tapi dia sudah selesai dioperasi radang usus buntu? Apakah dia kita suruh duduk lalu kita ganti spraynya, atau dia kita biarkan tidur dan kita ganti spraynya? Saya Pak, Ya, Mbak Lisa, silakan. tidak bisa Pak, karena pasiennya Oh, kan kenapa? belum boleh duduk karena baru selesai operasi. Jadi kita Ya. harus minta bantuan atau menunggu instruksi dari perawat senior, gitu, Pak. Oke, benar ya, boleh ya. Jadi untuk yang pasien yang tidak boleh bergerak, itu sebaiknya kita menunggu instruksi dari perawat senior. Karena kan kita sudah ada Permenkes, kita itu asisten. Kalau untuk yang kasus seperti ini tidak boleh mengerjakan sendiri, harus instruksi dari perawat senior. Jadi kalian harus ingat batasan-batasan kalian. Oke, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi masalah. Silakan lihat ketiga gambar ini. Ayo, siapa yang bisa menjawab apa sajakah ketiga gambar ini? Ayo Pak, Oke, Mas Saidi silakan. Apa ini dari 3 gambar ini? itu kamar tempat tidurnya kok acak-acakan banget ya Pak ya? Ya, betul. 2 lagi nih, yang ini. Itu orang dorong pasien itu Pak. 1 lagi. Ada di ruangan apa itu Pak? Ada lampunya di atas tuh kayak orang mau di dioperasi kamar. itu. Betul, di kamar operasi. Oh, Operasi ya? iya. Nah, ya, dari ketiga masalah ini, Sekarang kalian membentuk kelompok ya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, buka buku paket KDTK halaman 24 dan simak video ini. Videonya sudah kelihatan anak-anak? Udah, Pak. ya, ini video mengganti alat tenun atau penyiapan tempat tidur pasien. Ya sudah, kalian kerjakan LKPD-nya ya, sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Dan formatnya sudah Bapak kasih di LKPD, waktunya 20 menit. Oke? Ada yang ingin ditanyakan dari tugas ini? Tidak, Pak. Ya, diisi di formnya ya, sudah saya berikan. Nanti kumpulkannya di Google Classroom. Silakan, kalian kerjakan. Berarti Baik, di form ini Pak ya, di sini formnya. Ya, silakan. Oke, sudah 20 menit ya, waktunya presentasi kelompok. Kelompok 1, Mas Saidi silahkan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 akan menyajikan presentasi tentang penyiapan tempat tidur pasien. Itu tempat tidur harus dibersihkan dan dirapihkan untuk memberikan rasa nyaman untuk biar tidak terjadi infeksi yang lain. Gitu, Pak. Terima kasih Mas Saidi. Selanjutnya kelompok 2, Mas Aden silahkan. Ya Pak, untuk indikasinya itu kan klien yang baru masuk Pak ya. Betul. Kemudian Alasannya kenapa? yang baru dioperasi ya. Kenapa ya? Betul. Ya, alasannya kalau yang baru masuk itu supaya rapi kakinya. Ya, supaya Jadi dia rapi. sudah siap. Kalau yang habis operasi juga sama, kan dia tidak boleh langsung pulang, harus dirawat dulu. Satu lagi apa, Mas Aden? Ada 3, satunya lagi. Satu lagi itu kalau misalnya linen atau alat tenunnya basah gitu Pak ya. Betul. Lembab, kotor gitu. Betul. Ya, harus diganti supaya tidak ada infeksi. Betul sekali. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mengumpulkan. Jadi, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kita manusia sudah diberi akal, jangan seperti hewan, jangan seperti bebek, bangun tidur langsung cari makan. Kita manusia sudah diberi akal, kita dari kecil sudah dididik, bangun tidur, beresin tempat tidur. Dan kalau ada pasien di rumah sakit kan kasihan bangun tidur, kita bantu untuk beresin tempat tidurnya. Oke? Kan selalu ingat untuk
tadi jenisnya ada 2 untuk dengan pasien sama tanpa pasien. Dan ingat juga Permenkes, kita ini tidak boleh menyiapkan tempat tidur dengan pasien sendiri, harus instruksi perawat senior. Ya, tujuannya tadi untuk meningkatkan kenyamanan, menjaga tetap tempat tidur tetap bersih. Ya, sama untuk indikasinya tadi yang pasien baru datang, kerawat inap, pasien habis dioperasi, sama jika tempat tidurnya sudah kotor, itu sebaiknya diganti. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak, nggak ada prakteknya, Pak. Oh ya, berhubung waktunya sudah mepet, untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktek. Jadi untuk hari ini kita bahas di teorinya saja. Oke. Sekarang kalian kerjakan lembar post-testnya. Ya, tugas kalian menuliskan urutan langkah-langkah penyiapan tempat tidur tanpa pasien. Ya. Sebelum kita akhiri, saya ingin perwakilan kelas menyampaikan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Saya Pak, Ya, silakan Mbak Ami. hari ini kita belajar tentang penyiapan tempat tidur, mulai dari definisi, jenis serta batasan asisten perawat menurut Permenkes, tujuan dan indikasi dari penyiapan tempat tidur. Saya penasaran Pak, ingin praktik untuk pertemuan minggu depan ya Pak, berarti kita praktikum. Benar Mbak Ami, kita praktikumnya di minggu depan ya. Terima kasih Mbak Ami. Oke Mas Aden, silahkan pimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Ya Pak Guru. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ya, kita akhiri dengan sama-sama berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati, mulai, selesai. Sudah Pak? Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.